Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mamaul Munawaroh, NIM 118118181. Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAIG semester 5. Jenis penelitian yang saya review yaitu penelitian kualitatif menggunakan pendekatan etnografi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahida, MPD. Nah, langsung saja kepada identitas skripsi yang saya review, yaitu dengan judul Pendidikan Karakter Melalui Sistem Boarding School di Man Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan nama peneliti Umi Kholidah, NIM 07410004. Asal perguruan tinggi yaitu UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun terbit skripsinya yaitu tahun 2011. Selanjutnya bab 1 pendahuluan, latar belakang. Nah, pada latar belakang ini yang pertama permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Nah, saat ini sistem boarding school di Man Wonosari Gunung Kidul belum bisa maksimal untuk mewujudkan karakter mulia peserta didiknya. Hal ini dikarenakan sistem tersebut tergolong masih baru dan belum lama berjalan, sehingga masih terdapat banyak kendala di dalamnya. Nah, selain itu juga di lingkungan tersebut masih sering terjadi konflik antara siswa satu dengan siswa lainnya, baik yang terjadi antara satu tingkatan kelas maupun dengan adik kelasnya. Hal ini terjadi karena kecemburuan ketika melakukan piket harian maupun pemilihan kelompok belajar. Nah, selain itu juga masih ada siswa yang melanggar peraturan boarding school. Nah, yang kedua itu alasan penelitian mengambil judul ini yaitu ingin mengetahui bagaimana berjalannya sistem implementasi pendidikan karakter dalam sistem boarding school. Apakah ada persamaan antara peserta yang tinggal di asrama maupun peserta yang tinggal di rumah, atau ada perbedaan yang signifikan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Nah, berikut data pra-penelitian yang saya screenshot. Mohon maaf jika gambarnya kurang jelas. Kelas selanjutnya pertanyaan dan juga tujuan penelitian. Nah, yang pertama ini, apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan di dalam sistem boarding school di Man Wonosari Gunung Kidul? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan dalam sistem boarding school di Man Wonosari Gunung Kidul. Dan yang kedua, bagaimana implementasi strategis dan implementasi praktis pendidikan karakter dalam sistem boarding school di Man Wonosari Gunung Kidul. Dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategis dan juga implementasi praktis pendidikan karakter dalam sistem boarding school di Man Wonosari Gunung Kidul. Nah, sudah sesuai ya antara pertanyaan dan juga tujuan penelitiannya, sudah seiring. Nah, hanya saja peneliti ini menggunakan 2 pertanyaan dan juga 2 tujuan penelitian. Seharusnya minimal peneliti ini menggunakan 3 pertanyaan penelitian dan juga 3 tujuan penelitian. Nah, baiklah, selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat bagi lembaga pendidikan. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah sekolah menerapkan program boarding school kepada peserta didiknya, serta mengamalkan nilai-nilai pendidikan karakter, sehingga keadaan tersebut dapat dijadikan contoh acuan bagi sekolah lain dan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, yang kedua itu untuk bagi orang tua, yaitu untuk menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan tambahan kepada para orang tua agar tidak sungkan untuk menyekolahkan anak mereka kepada sekolah berasrama, dikarenakan di dalamnya terdapat banyak kelebihan dibandingkan dengan sekolah biasa, dan untuk menepis anggapan bahwa sekolah berasrama ini relatif mahal. Nah, menurut saya sudah tepat ya menggunakan manfaat ini, karena peneliti telah memisahkan manfaat penelitian tersebut sehingga bisa langsung digunakan oleh lembaga pendidikan dan juga kepada pembaca atau kepada orang tua. Berikutnya bab 2, kajian pustaka dengan landasan teori atau kajian pustaka. Adapun teori yang dikaji ini ada 2 ya. Yang pertama, pendidikan karakter dengan subteori pengertian karakter. Yang kedua itu sistem boarding school dengan subteori pengertian pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dengan pengertian sistem boarding school itu sendiri.
Nah, selanjutnya itu ada kajian penelitian terdahulu. Peneliti ini menggunakan 3 skripsi untuk penelitian terdahulunya ya. Nah, yang pertama itu ditulis oleh Raihana, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2007 dengan judul Pendidikan Karakter dalam Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Dan yang kedua itu yang ditulis oleh Camit Abdullah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 dengan judul Metode Pembiasaan dalam Upaya Pembentukan Karakter Islami Anak di TKIT Pelita Hati. Nah, yang berikutnya itu yang ketiga ditulis oleh Siti Husnaiti, mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga juga ya, tahun 2009 dengan judul Implementasi Konsep Sekolah Model Pembelajaran PAI dalam mewujudkan wawasan pendidikan budi pekerti di SMP Negeri 7 Purworejo. Nah, berdasarkan skripsi yang di atas, yang membedakan dengan yang penulis tulis itu adalah objek sasaran penulis adalah lebih difokuskan pada pembahasan implementasi pendidikan melalui sistem boarding school. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Di sini ada pendekatan dan juga jenis penelitian. Adapun pendekatan penelitiannya yaitu etnografi dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Nah, di sini saya sedikit memberikan komentar. Seharusnya peneliti ini bisa membedakan antara jenis penelitian dan juga pendekatan penelitian. Seharusnya itu pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian jenis etnografi. Baiklah, selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitiannya yaitu boarding school Man Wonosari Gunung Kidul yang beralamat di Jalan Sunan Ampel nomor 68 Trimulyo 2 KP Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun waktu penelitiannya ini tidak dicantumkan di dalam skripsi. Jadi saya juga kurang tahu berapa lama peneliti ini melakukan penelitian. Baik, berikutnya yaitu ada sumber data penelitian. Di sini juga peneliti tidak membedakan antara sumber data penelitian yang sekunder dan juga sumber penelitian primer. Nah, langsung saja ada narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam sistem boarding school di Man Wonosari yaitu peserta didik, guru pembimbing, karyawan, dan juga kepala sekolah. Nah, penentuan subjek adalah suatu cara untuk menentukan sumber di mana penulis mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling, yaitu orang-orang terpilih yang akan dikenai pertanyaan, dan pertanyaan menuntut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Nah, jadi sampel tersebut itu dikendalikan oleh tujuan penelitian. Berikutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan datanya. Yang pertama observasi dengan instrumen lembar observasi dan juga checklist. Yang kedua itu wawancara dengan instrumen pedoman wawancara. Yang ketiga dokumentasi dengan instrumen dokumen, foto, agenda kegiatan, buku, kearsipan, dan juga laporan. Nah, berikut juga ada pertanyaan penelitian dan menggunakan teknik apa penelitian itu dilakukan. Yang pertama itu pertanyaannya, apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan dalam sistem boarding school di Man Wonosari Gunung Kidul. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan juga observasi. Pertanyaan kedua, bagaimana implementasi strategis dan implementasi praktis pendidikan karakter dalam sistem boarding school di Man Wonosari Gunung Kidul. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Berikutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini peneliti hanya menggunakan satu teknik pemeriksaan keabsahan datanya, yaitu triangulasi. Dengan triangulasi ini dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, check-recheck. Nah, dalam hal ini dilakukan dengan pengulangan kembali terhadap informasi yang diperoleh. Yang kedua itu cross-checking. Dalam hal ini dilakukan checking antara metode pengumpulan data yang diperoleh, misalkan data wawancara, dipadukan dengan observasi, kemudian dipadukan dengan dokumenter, dan sebaliknya, sehingga ditemukan kenyataan yang sesungguhnya, bukan yang pura-pura atau buatan ya. Dan berikutnya itu ada teknik analisa data.
Di sini teknik analisa data ada 3. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi.